kotak ini pun udah maksimal. Karena kan tadi kita lihat sendiri kan cuma satu tangki ya. Ya sedangkan ini kalau untuk di tanah, kalau ini di brosur itunya. Nah contohnya kalau kita pakai cuma satu petak ini, karena lahan satu ini, kalau di tanah nanti kemudian kita bagi dua aja. Untuk di tanah itu yang cuma separohnya Bang. Ini kan bisa nih langsung dipotong kuku aja Bang. Perkiraan aja, jangan sampai kesentuh tangan langsung. Ini bisa kita potong. Sisanya ini dibagi 4. Dibagi 4 untuk di tanaman. Makanya ini untuk tahap awalnya setengah, misalkan kita kan petani kan gak semuanya 1 hektar Pak memiliki lahan. Jadi diperkirakan aja kayak ini kan sebetulnya ini untuk lahan 10 are. Maksimal lahan 10 are untuk satu ini. Kurang dari 10 are pun lebih bagus, berarti dosisnya lebih besar gitu Bang. Nah kalau ini caranya kan kita hancurkan yang atas. Ini mudah. Hancurkan yang atas. Nah, tinggal sisanya ini dibagi 4 lagi aja Pak. Pas mau pakai, kita ambil air kelapanya untuk berikutnya minimal maksimal 3 kali ini untuk sebagai pelarutnya. 3 botol ini mungkin baru masukin ke botol biar lebih mudah takarannya ya. Kalau untuk seawalnya ini separoh, kan ada botol aqua yang 600 ml itu, kita ambil 500 ml nya untuk pelarut. Wajib untuk di tanah harus difermentasi. Kita hidupkan bakteri positif ini sebagai pengurai tanah tadi Pak. Ini kan mengandung, menurut informasi itu kan uji mereka itu mengandung miliaran bakteri yang bekerja untuk tanah. Artinya kita kembang biakan dulu, itu tujuan dari fermentasi. Kita hidupkan dulu. Semakin lama fermentasi di tanah itu semakin bagus. Kalau bisa minimal 3 hari Pak fermentasi. Nah, tapi kalau untuk penyemprotan kedua sampai kelima untuk di tanaman nggak bisa difermentasi. Kita bikin sekarang 15 menit berikutnya langsung diaplikasikan. Paling cepat 15 menit. Ataupun dibikin sekarang ini kan aplikasi beberapa jam lagi terserah. Yang penting minimal 15 menit itu biar karena kita kan menghidupkan lagi bakteri positif ini. Wajib untuk difermentasi kalau di tanah. Nah, kalau di lahan nggak perlu difermentasi. Cukup kita siapin air kelapa. Mungkin dari rumah kita bikin sambil jalan ke sawah kan minimal 15 menit sampai 20 menit kan udah nyampe lah. Itu bisa langsung dipakai. Kuncinya satu Pak, itu tangkinya harus bersih dari bahan kimia lain. Bukan seperti sekarang ini ya, walaupun nggak ada yang baru, tadi dibersihkan bersih-bersih aja. Ya dari rinsel terakhirnya siapin air 1 gayung, air panas, biar lebih maksimal aja bakteri yang ada ataupun itu mati gitu. Kimia yang ada itu. Nah karena ini saya contohin, ini kita hancurkan karena ini buat ya nanti tahu nih buat yang mana nanti, ini buat biar semuanya pada tahu caranya Pak. Ya. Jadi kita perkirakan ini lebih kurang 1 liter ini Pak ya. Ya, ini untuk lahan 10 are standarnya Pak. Ya kalau saya bilang ini satu ini sebetulnya udah maksimal, udah lebih. Nanti kita anggap aja satu bungkus. Itu tidak menggunakan kimia lagi sedikitpun, ataupun bisa saja tanaman itu terhindar dari serangan hama. Makanya nanti udah nggak ada lagi penanganan hama ataupun penyemprotan hama lagi. Jadi lebih efektif lagi petaninya di sisi pengeluaran. Tapi hasilnya bahkan 50% itu udah pasti peningkatan hasil Pak. Karena kenapa? Anakan yang dihasilkan itu jauh lebih banyak. Itulah yang membuat hasilnya lebih. Dan biasa pada bobot padi atau beras, bisa misalnya 1 karung itu kalau dijadiin beras misalnya 50 kilo, ini jauh lebih berat lagi Pak, karena padat ini padinya nanti lebih padat. Makanya bisa kayak jagung 1 karung itu kan dia 120 kilo lebih kurang Pak. Kalau pakai ini bisa 150 kilo dengan ukuran yang sama, dengan keringnya yang sama. Yang paling kelihatan keuntungannya ini petani itu di petani bawang. Petani bawang kan ini
petani hanya membutuhkan ini lebih kurang biaya sampai keseluruhan dari tenaga atau apa tuh hanya membutuhkan lebih kurang 10 juta tuh maksimal kita kasih. Paling habis 6 sampai 7 juta seluruhnya. Sedangkan petani bawang pada umumnya kalau mengeluarkan itu biaya bisa 1 hektar tuh 30 sampai 45 juta, Pak. Katanya kata petani. Mudah-mudahan dengan hasil uji coba ini pembuktian kita ya bisa sukses ya, biar petani di sini bisa menerapkan dengan program pemakaian eco farming ramah lingkungan ini. Ini masa expirednya 2 tahun, Pak. Dari kan di kotaknya ada. Kalau misalkan kita nih mau langsung untuk yang di padi nih yang umur 14 ini penyemprotan kedua, Pak. Nah ini kalau bikin ini 15 menit itu udah bisa langsung aplikasi, jangan ditaruh berhari-hari dulu. Ya ibarat gini, kalau kita bikin kopi buat kita minum, kalau minum hangat kan enak. Kalau diminum besok bikin hari ini kan udah nggak seru lagi ya. Biar lebih subur ya. Di kotak tadi, Pak. Mana tadi? Saya Pak, belum ada anak, siapa tahu. Ya, Pak. Pokoknya 1 bungkus itu pelarutnya jadi 1 liter air, Pak. Tapi yang bilang bagi karena gini, Pak, contohnya lahan 1 petak ini, Pak. Petaninya cuma punyanya 1 petak. Berapa yang dibutuhkan pupuk gitu. Jadi hanya membutuhkan 1 bungkus untuk 10 are. Ya. Kalau memang kurang dari 10 are dibagi dari Itu lebih bagus, Pak. Artinya maksimal 10 are lahan tetap 1 bungkus ini, Pak. Cuma misalkan lahan itu kan kurang dari 10 are itu, Pak. Tapi kalau kita mau dosisnya lebih bagus ya kita kasih sebungkus, jangan kurang dari sebungkus.